Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 13 ayat 13. Firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Meremehkan artinya merendahkan, mengabaikan, menolak, menyepelekan, memandang rendah, memandang hina, benci kepada firman Allah atau hukum Tuhan. Kalau kita benci kepada firman Tuhan, berarti sama dengan benci kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita meremehkan firman berarti kita meremehkan Yesus. Kalau kita menolak firman berarti kita menolak Tuhan Yesus. Itu sebabnya orang-orang yang meremehkan firman Tuhan akan menerima hukuman. Apa hukuman bagi orang-orang yang meremehkan firman di dalam kehidupannya? Yaitu orang yang meremehkan firman, menghina firman pasti akan dilenyapkan. Bilangan 15 ayat 31, di sana akan kita melihat bagaimana orang yang memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan. Jadi hati-hatilah orang-orang yang meremehkan firman Tuhan akan dilenyapkan. Atas kesalahannya akan tertimpa oleh musibah. Dan orang-orang yang menghargai firman Tuhan, dan inilah keuntungan bagi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Apa keuntungan bagi orang-orang yang mencintai Tuhan? Apa keuntungan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus? Yang pertama, dia akan terhindar dari malapetaka. Waktu bangsa Israel ada di Mesir, bangsa Israel kena tulah. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan dihalaukan. Dia akan dibedakan dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, jadi akan terhindar dari malapetaka. Yang kedua, akan mendapat kebaikan dan kebahagiaan. Jadi, siapa yang memperhatikan firman, dia akan mendapat kebahagiaan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan cinta kepada firman Tuhan, Anda menjadi orang yang paling berbahagia di dalam dunia. Karena kebahagiaan tidak karena harta, tidak karena uang, tidak karena apa-apa yang ada dalam dunia. Keindahan, kemolekan dunia. Tetapi orang yang berbahagia akan menerima berkat Tuhan saat dia mengindahkan firman Tuhan, saat dia menghargai firman Tuhan. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan saat dengarkan firman Tuhan mengabaikan firman Tuhan. Dia asik dengan keadaan-keadaan yang dialami, ya lewat HP, lewat WA dan sebagainya. Jadi saat firman Tuhan diberitakan, malah soalnya pemuda-pemudi dia asik ketawa sendiri, dia tidak menghargai firman Tuhan. Hati-hati kita yang tidak menghargai firman di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan terhindar dari malapetaka. Yang kedua, akan mendapat kebahagiaan, dan kebahagiaan itu menjadi milik bagian kita saat kita menerima firman. Yang ketiga, di sekeliling kita, Tuhan akan mengasihi kita dengan kasih setia. Artinya Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menyembuhkan kita, Tuhan akan memulihkan kita dan menghibur kita saat kita menghargai, mencintai firman Tuhan. Dengan kasih-Nya Yesus, Dia akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kasih kuasa-Nya tidak akan berubah saat kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, di sana ada janji firman Tuhan yang begitu luar biasa. Perbedaan orang-orang yang cinta kepada Tuhan dengan yang meremehkan firman Tuhan.
Cukup jelas di sana perbedaannya, bahwasanya kita akan dilindungi, kita akan ditolong, kita akan melihat sekeliling kita rebah musuh-musuh, tetapi dibuat kita menjadi orang-orang yang melihat orang itu dibinasakan. Tetapi orang yang mencintai firman Tuhan adalah orang yang memiliki, dikatakan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5, berbahagialah orang yang taat kepada Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, karena mereka memiliki kerajaan sorga. Jadi kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada kebahagiaan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka memiliki bumi. Jadi kita tetap ada di dalam hadiratnya Tuhan lewat kita menghargai, mencintai firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita. Jangan remehkan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.